Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sharing Daring. Terima kasih yang sudah klik video ini. Semoga bermanfaat. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang syarat-syarat untuk ujian SKD. Gimana syaratnya? Yuk langsung saja kita mulai. Oke, jadi selama ini teman-teman yang sudah lolos seleksi administrasi atau seleksi berkas di formasinya masing-masing bertanya-tanya ya untuk ujian SKD ini apakah harus menggunakan kartu vaksin, apakah harus menggunakan tes PCR atau dan lain-lain. Nah, jadi sesuai surat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 23 Agustus 2021 ini menyampaikan jadwal SKD CPNS, seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021, dan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19. Nah, jadi langsung aja ya kita bacakan apa aja isi dari surat yang dikeluarkan oleh BKN ini. Langsung aja ya kita bacakan poin-poinnya. Oke, yang pertama, seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021 instansi pusat dan instansi daerah di lokasi BKN pusat, kantor regional, dan UPT BKN akan dimulai pada tanggal 2 September 2021. Jadwal dan sesi terlampir. Nah, jadi perlu teman-teman catat ya. Untuk seleksi kompetensi dasar ini dimulai pada tanggal 2 September 2021. Dan yang kedua, bagi instansi pusat yang lokasi ujiannya berada di kantor regional dan UPT BKN agar berkoordinasi dengan kepala kantor regional atau kepala UPT terkait persiapan pelaksanaan SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru. Dan untuk lokasi ujian mandiri agar berkoordinasi dengan Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi. Yang ketiga, bagi instansi daerah yang lokasi ujiannya berada di lokasi ujian mandiri atau cost sharing mandiri agar berkoordinasi dengan Kepala Kantor Regional BKN sesuai wilayah kerja masing-masing. Yang keempat, pembagian sesi pelaksanaan SKD CPNS dan atau seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021 di titik lokasi BKN sebagaimana terlampir dalam surat ini. Yang kelima, bagi titik lokasi ujian mandiri atau cost sharing mandiri, pembagian sesi mengikuti lampiran surat ini dan untuk lokasi ujian yang jumlah PC klien sebanyak kurang dari atau sama dengan 100, maka penyelenggaraan seleksi dapat dilaksanakan paling banyak 4 sesi. Nah, yang keenam ini yang perlu dipersiapkan oleh para pendaftar CPNS 2021. Oke. Nah, berdasarkan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19, pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2021 wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, antara lain A. Melakukan swab test RT-PCR kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non-reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CASN tahun 2021. Nah, jadi buat teman-teman yang akan ujian CAT nanti, jadi kalau sudah keluar jadwalnya dari instansi yang dilamar, masing-masing instansi yang dilamar, nah kalian harus melakukan tes swab RT-PCR. Nah, ini berlaku untuk PCR berlaku 2 kali 24 jam. Nah, atau bisa juga kalian menggunakan rapid test dengan waktu 1 kali 24 jam dengan hasil negatif. Yang kedua, menggunakan masker 3 lapis atau 3 play dan ditambah masker kain di bagian luar. Nah, jadi harus menggunakan masker double ya. Jadi yang pertama adalah masker 3 lapis dan yang di luar adalah masker kain. Yang ketiga, jaga jarak atau physical distancing minimal 1 meter. Yang keempat, atau D, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.
Ruangan kegiatan maksimal diisi 30% dari kapasitas normal ruang tempat pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021 yang akan dilakukan. Nah, ada lagi nih, khusus bagi peserta seleksi CASN tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama. Nah, jadi buat teman-teman yang berada di Pulau Jawa, Madura, dan Bali harus sudah divaksin dosis pertama. Nah, yang ketujuh, instansi pusat dan instansi daerah yang lokasi ujiannya berada di lokasi ujian mandiri wajib berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID daerah pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi CASN tahun 2021. Yang kedelapan, peserta seleksi CASN wajib mengisi formulir deklarasi sehat yang terdapat di website SSCASN dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditujukan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi. Oke, jadi perlu diingat juga kita harus mengisi formulir deklarasi sehat yang ada di website SSCASN masing-masing ya. Nah, jadi untuk deklarasi sehat ini bisa 14 hari sebelum ujian atau H-1 sebelum ujian. Jadi dalam rentang itu silahkan kalian isi dan di-print. Dan dibawa pada saat ujian, jadwal ujiannya ya. Yang kesembilan, jadwal seleksi kompetensi P3K guru akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, jadi untuk teman-teman yang mendaftar P3K guru, nanti info lebih lanjut itu akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Oke, jadi ini ada lampiran perihal pembagian sesi seleksi kompetensi dasar CPNS dan atau seleksi kompetensi non-guru formasi tahun 2021. Nah, jadi untuk SKD CPNS ada titik lokasi yang menggunakan 3 sesi. Nah, diantaranya ada BKN Pusat, Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, UPT BKN Semarang, Kantor Regional 2 BKN Surabaya, Kantor Regional 3 BKN Bandung, Kantor Regional 4 BKN Makassar, Kantor Regional 5 BKN Jakarta, Kantor Regional 6 BKN Medan, Kantor Regional 7 BKN, UPT BKN Jambi, Kantor Regional 10 BKN, Kantor Regional 12 BKN Pekanbaru. Untuk yang titik lokasi yang menggunakan 3 sesi ini, sesi pertama itu mulai registrasi dimulai pukul 6.30 sampai jam 8. Kemudian pelaksanaan SKD untuk sesi 1 dimulai jam 8 sampai jam 9.40. Nah, jadi sebelum pelaksanaan SKD ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh teman-teman yang mau ujian, yaitu yang pertama registrasi dan pemberian PIN peserta. Yang kedua, penitipan barang. Yang ketiga, body checking. Yang keempat, peserta masuk ruang tunggu steril. Dan yang kelima, perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian. Nah, setelah itu baru dimulainya pelaksanaan SKD CPNS. Setelah selesai, pesertanya selesai, sudah keluar semua, kemudian dilakukan penyemprotan desinfektan. Nah, setelah itu dimulai lagi untuk sesi yang kedua. Nah, untuk sesi 2 ini dimulai pukul 9.30 untuk registrasi sampai jam 11 dan pelaksanaan SKD-nya dimulai pukul 11 sampai pukul 12.40. Untuk sesi yang ketiga dimulai pukul 12.30 registrasi sampai jam 14. Kemudian untuk pelaksanaan SKD-nya dimulai pukul 14 sampai pukul 15.40. Nah, ini ada beberapa lokasi yang melakukan SKD 4 sesi. Ada banyak ya. 24 tempat. Ada UPT BKN Serang, UPT BKN Kendari, UPT BKN Palu, UPT BKN Ambon, UPT BKN Mamuju, UPT BKN Pontianak, UPT BKN Lampung,
UPT BKN Bengkulu, UPT BKN Pangkal Pinang, Kantor Regional 8 BKN Banjarmasin, UPT BKN Palangkaraya, UPT BKN Balikpapan, UPT BKN Tarakan, Kantor Regional 9 BKN Jayapura, UPT BKN Mataram, Kantor Regional 11 BKN Manado, UPT BKN Gorontalo, UPT BKN Ternate, UPT BKN Ternate, Kantor Regional 12 BKN Pekanbaru, UPT BKN Padang, UPT BKN Batam, Kantor Regional 13 BKN Aceh, Kantor Regional 16, Kantor Regional 14 BKN Manokwari, dan yang terakhir ada UPT BKN Sorong. Nah, ini sama ya, dimulai dari pukul 6.30 sampai jam 8 untuk registrasi peserta, dan pelaksanaan SKD dimulai pukul 8 sampai pukul 9.40 untuk sesi 1. Namun untuk sesi 2, registrasinya dimulai pukul 9 sampai pukul 10.30 dan pelaksanaan SKD-nya dimulai pukul 10.30 sampai pukul 12.10. Nah, untuk yang sesi 3 dimulai pukul 11.30. Nah, untuk sesi 3, registrasi peserta dimulai pukul 11.30 sampai 13 dan pelaksanaan SKD dimulai pukul 13 sampai pukul 14.40. Nah, untuk sesi yang terakhir atau sesi keempat, ini registrasi dimulai pukul 14 sampai 15.30 dan pelaksanaan SKD pukul 15.30 sampai 17.10. Nah, waktu yang C ini waktu pelaksanaan SKD CPNS khusus hari Jumat adalah 2 sesi. Nah, jadi untuk hari Jumat hanya ada 2 sesi, yaitu sesi 1 dimulai registrasi pukul 6.30 sampai pukul 8 dengan mulai pelaksanaan SKD-nya adalah pukul 8 sampai 9.40. Nah, kemudian sesi 2 dimulai pukul 13.30 sampai 15 untuk registrasi, dan untuk pelaksanaannya dimulai pukul 15 sampai 16.40. Nah, ini untuk seleksi kompetensi P3K non-guru. Nah, ini sama ya, untuk sesi 1 ini dimulai pukul 6.30 sampai 7.40. Nah, ini lebih cepat ya. Nah, untuk pelaksanaannya, seleksinya dimulai pukul 7.40 sampai 9.50. Untuk sesi 2, registrasi dimulai pukul 10.30 sampai 11.40 dan pelaksanaannya SKD-nya dimulai pukul 11.40 sampai 13.50. Nah, untuk P3K non-guru untuk hari Jumat sama ya, 2 sesi. Sesi pertama registrasi dimulai pukul 6.30 sampai 7.40. Pelaksanaan seleksinya dimulai pukul 7.40 sampai 9.50. Dan untuk sesi yang kedua itu registrasi dimulai pukul 13.30 sampai 14.40. Dan untuk pelaksanaan seleksi dimulai pukul 14.40 sampai 16.50. Nah, ini mungkin bisa buat gambaran buat teman-teman yang akan ujian baik CPNS maupun P3K non-guru. Oke, sampai di sini dulu informasi dari kami. Semoga membantu buat teman-teman yang mau ujian tes SKD CPNS. Tetap semangat, jangan lupa belajar dan terus berdoa. Semoga tahun ini semuanya bisa lolos. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.